Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dzil fadli wa ziyadah, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong, bertemu kembali dalam acara Pelita Hati yang semoga nantinya bisa menambah pengetahuan kita masalah ilmu agama. Pemirsa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, ke alam ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi itulah misi Nabi, diutus ke alam ini untuk menyempurnakan akhlak. Baik itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ibu dan bapak, akhlak kepada jiran dan tetangga, kepada anak, istri dan lain-lain. Artinya supaya kita menjadi orang yang berakhlak. Imam Syafi'i juga pernah berkata, kata Imam Syafi'i, guruku Imam Malik pernah berwasiat, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jadikan olehmu ilmumu itu seperti garam dan adabmu seperti adonan. Ilmu seperti garam, adab seperti adonan. Mana banyaknya orang molah wadajin, banyak adonan kah, banyak garamnya kah? Banyak garam, wadi ngarannya ya lah. Tentunya tak banyak adonan. Artinya perbanyaklah adab. Nah, daripada ilmu, bahkan al adabu fauqal ilmi. Adab atau akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Misalnya ada orang alim, orangnya ini berilmu, singgang bahu membawa kitab aja, tapi kada berakhlak. Kita lebih senang dengan orang ilmu yang ilmu pengetahuannya sederhana biasa aja, tapi orangnya adabnya bagus. Nah, kita lebih suka yang itu. Pemirsa rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kata Nabi, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu dan orang yang paling hampir di antara kamu itu lawan aku nanti Nabi tempat duduknya hari kiamat adalah orang yang paling bagus di antara kamu itu akhlaknya. Jadi orang yang paling baik akhlaknya Nabi adalah orang kainan yang paling hampir lawan aku dan paling kucintai. Nah, itu orang yang paling bagus akhlak. Nah, barataan kita hendak dapat syafaat Nabi hari kiamat, kayak pacarnya bagus-bagus akhlak. Ini orang yang paling dicintai dan paling hampir lawan Nabi di hari kiamat. Dalam hadis lain Nabi juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling sempurna orang beriman itu keimanannya adalah orang yang paling bagus di antara kamu itu akhlaknya. Jadi orang yang imannya paling sempurna adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ujar Nabi, innal abda la yablughu bihusni khuluqihi azima darajatil akhirati wa syarafal manazili wa innahu ladhaiful ibadah. Sesungguhnya seorang hamba itu, kata Nabi, bisa mencapai ia dengan bagus akhlaknya itu akan derajat yang mulia dan tempat yang mulia. Jadi derajat yang tinggi dan tempat yang mulia bisa diraih oleh orang yang bagus akhlak. Wa innahu ladhaiful ibadah, dan sesungguhnya ia sungguh lemah dalam ibadah. Maksudnya orang ini meskipun ibadahnya lemah,
seadanya aja, nang wajibnya aja digawi, nang sunatnya kulir, tapi inya bagus akhlaknya, iya kata Nabi bisa mencapai derajat yang tinggi dan tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya dipaham dari hadis ini, biar ibadahnya banyak tapi akhlaknya kada baik, bepandir nih menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain, tak ungut orang ibadahnya bepandir. Nah artinya biar ibadahnya banyak tapi tanpa diiringi dengan akhlak yang baik, tetap hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Tabalong yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, para ulama setelah meneliti Al-Quran dan hadis Nabi, mereka mengatakan tanda bagus akhlak itu sangat banyak. Tanda orang bagus akhlak itu sangat banyak. Di antaranya lala'an, tanda orang yang bagus akhlak itu ia tidak suka melaknat. Maksudnya apa melaknat? Nyambati orang, jahanam juga ikam ini, dasar iblis ikam ini, itu melaknat orang ngarannya. Pokoknya bila pamandiran nang kayak itu tuh menyambati orang, iblis juga ikam ini, jahanam juga ikam ini. Nah itu berarti orang tuh menandakan kada bagus akhlak. Pertama. Yang kedua, wala sababa, ia tidak suka menyumpah. Bungolnya ikam nih, dasar tambuk, satu anjing bukit. Nah, macam-macam kata-kata nang menyambati orang nang kada baik, itu menjadi tanda itu orang kada bagus akhlak. Maka tadi ujar Nabi, bila orang tuh kada bagus akhlak, biar ibadahnya banyak tetap hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di api ke pemandiran ya lah. Nah, kemudian lagi wala namama, tanda orang yang bagus akhlak itu ia tidak suka namimah, tidak suka mengadu domba orang lain. Mengadu domba itu pamandiran orang disampaikan kepada, nah itu karena pamandiran disampaikan pulang bakalahi orang gara-gara kita aja adu, nih menandakan bahwa kita kada bagus akhlak. Kemudian lagi wala mautaba, orang yang bagus akhlak itu tidak suka menggibah orang lain, menyambati keburukan orang lain. Si anu tuh lih ini apakah menyambati? Nang andainya orang tuh nama dengar sidin sarik tuh gibah ngarannya. Tapi boleh sidin kada sarik kada gibah. Di kampung kami tuh cuma sidin tuh sosial benar. Sidin ketua ini sidin kada ada ngalih benar di kampung. Kira-kira sidin mendengar jakanya mendengar sarik lah kada, berarti lain gibah. Tapi bila kita menyambati andainya sidin sarik, sidin tuh bila memasak kada nyaman, nah ini sidin kira-kira sarik mendengar. Dan ini rancak nih pian. Tuh warung anu tuh aja tapi nyaman warung anu, berarti kita menyambati orang nang kada nyaman warungnya, nah gibah gitu ngarannya. Adanya sidin sarik, tahu sarik aja lah, itu gibah. Tuh si anu tuh aja nyaman menurut pada si anu, nah ini nang kada nyaman tadi, itu gibah kita ngarannya. Maka bila gibah tadi tak masuk orang nang kada bagus akhlak. Nah, jadi bila andainya orang ampun diri tuh tahu sidin sarik gibah ngarannya udah. Aku heran jalan tetanggaku tuh kamu aja sampai malam daur benar hingga bakal hidup lagi bini. Tapi nang aku heran tuh kamu bujur aja saben malam bakal hidup lagi bini. Tiap tahun betianan aja bininya. Aja misalnya nih. Artinya bakal lihat sebawah ya lah. Kira-kira orang mendengar sarik lah, kira-kira mun orang sarik berarti itu kita telah berbuat gibah. Kalau kita menggibah berarti kita orang nang kada bagus akhlak. Nah hati-hati kita jangan menggibah. Kemudian lagi, nah itu diantaranya ya lah. Nah cuman tadi apa akhlak itu pulang terbagi ada 3. Ada akhlak itu yang rendah. Rendah itu apa akhlaknya? Artinya apabila orang menyakiti,
balas sidin, tapi dengan membalas dengan balasan yang sama masih akhlak, tapi ini orang paling rendah. Orang berhutang dengan kita, kada kita hutangi, kenapa? Dulu aja kita berhutang ada hutanginya juga, berarti kita masih berakhlak tapi rendah paling bawah. Kada balabih pang ya lah. Amunnya balabih orang berhutang kita kada menghutangi. Misalnya napa? Ingat ka dulu ikam aku berhutang kada menghutangi mulu aku juga. Nah, tahu kita memamai ngarannya labihan, kada bagus akhlak kita. Jadi orang nang akhlak nang tabawah ini ialah orang menyakiti membalas tapi dengan balasan yang sama masih bagus akhlak. Nang jahat akhlak tuh menyakiti orang iyalah. Nah, ini membalas. Nang kedua, orang menyakiti kita sabar kadang balas. Nah, ini tingkatan pertengahan. Dan tingkatan yang paling tinggi akhlak adalah ketika orang menyakiti kita, kita membalas dengan kebaikan. Itu paling tinggi akhlak. Orang menyembahkiti kita, menggibah kita, kita atari gangan sup. Wah, itu berat itu yalah. Itu akhlaknya Nabi. Ada orang yang saben hari meludahi Nabi, ketika sakit ia sakit di atari Nabi buah. Itu akhlak Rasulullah. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, akan kita lanjutkan nanti pada season tanya jawab. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, kita masuk kepada season yang kedua, yakni tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk tentang masalah akhlak ini. Pertama, apa contoh akhlak terpuji yang diajarkan dalam Islam? Contoh akhlak terpuji sebenarnya banyak, seperti ketika bertemu memberi salam dengan senyuman, berkata-kata yang baik. Seperti lagi kita membantu fakir miskin, itu akhlak yang baik juga. Banyak sebenarnya akhlak yang baik. Saling menghormati, akhlak yang baik juga. Nah, termasuk yang sudah kita bahas tadi, orang yang tidak suka menyumpah, kada katuju melaknat, kada menggibah. Nah, itu contoh-contoh akhlak yang terpuji dalam ajaran agama kita Islam. Kemudian pertanyaan kedua, apa hukum berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita? Nah, ini akhlaknya Rasulullah seperti yang kita bicarakan di season pertama tadi. Dan ini sulit. Kalau bisa kita melaksanakan ini, kita termasuk akhlak yang tertinggi. Orang menggibah kita, menyembati kita, kita beri hadiah. Ini luar biasa. Dan tidak semua orang bisa seperti ini. Dan kata para ulama, ada 3 amalan. Yang amalan itu nanti di hari kiamat amalannya sangat berat pahalanya. Nah, bisa mengalahkan dosa, ini berat benar pahalanya. Pertama, berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Orang tadi orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Ini berat benar pahalanya. Nah, jadi orang berbuat buruk, kita berbuat baik. Atau misalnya nih, atau yang kedua, nah, nang berat benar pahalanya tadi, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Orang tuh berputus dengan kita marawabah dahulu. Nah, ini nih berat benar pahalanya, tapi berat. Dan nang ketiga, nang berat benar pahalanya juga adalah memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Nah, ini berat benar pahalanya. Nah, jadi masuk kepada tentang akhlak tadi, orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik, nah itu benar-benar pahalanya. Berat benar. Atau sama aja orang berbuat baik tapi minta maaf orang kita maafkan, kan berbuat baik kepada orang nang berbuat jahat kepada kita, berat benar pahalanya. Dan itu tadi akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita bisa seperti ini, baik benar. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus pernah bercerita, biasidin dahulu ada seorang ulama
dengan para santrinya. Kebetulan hari parak maghrib beliau menuju masjid atau musalla untuk salat berjamaah, melewati orang-orang di gardunang jing 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 begitaran. Ujar Sidin, ayo kita yuk sembahyang ke berjamaah. Saya sarik, gitarnya dicatukakan ke ulama tadi, patah. Nah babaya patah kayak apa? Bujur patah tapi sidinnya siup. Nah jadi pas dibawa pulang Sidin sadar, apa ujar Sidin setelah sadar? Ujar Sidin berapa harga gitar syuting gitu Sidin. Jorong saanu ujar Sidin, nah julung akan nih duit gasan nukar gitar, ini duit gasan nukarakan buah. Julung lawan pemuda tadi kasihan inya, mungkin sakit hati inya kapatahan gitar gara-gara karena aku aja. Ini buah tukarakan jadi untuk menghibur hatinya yang sedang sakit. Mohon ke itu. Padahal seorang bincul iyalah. Setelah si pemuda tahu siapa itu guru anu, lalu tobat jadinya. Sirma nagur supaya mau ayo ke masjidan jadi kita sembahyang itu katuknya saja. Nah itu salah satu contoh orang berbuat zalim, orang buat jahat dibalas dengan kebaikan. Kemudian bagaimana cara mendidik anak agar memiliki akhlak yang baik? Ini sebenarnya bukan cuma anak, kita pun juga. Kayak apa caranya supaya kita punya akhlak yang baik? Pertama, tuntutlah ilmu pada masalah akhlak. Kayak apa garang akhlak yang baik? Jadi ilmunya dulu kita tuntut. Nah itu pertama, menuntut ilmu pada masalah akhlak. Yang kedua, riyadhah, latihan. Latihan apa? Latihan mengamalkan ilmu tentang akhlak yang baik yang sudah dipelajari tadi. Latihan mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, meminta kepada Allah supaya diberikan akhlak yang baik. Berdoa kita kada kau mau rubah juga lah. Jadi kita meminta kepada Allah supaya diberikan akhlak yang baik. Nah seperti doa yang rancak kita baca ketika baca ramin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan kejadian ulun, bagusakan juga akhlak ulun. Dan yang keempat, caranya supaya berakhlak yang baik, baik itu anak kita atau kita sendiri, berkawanlah dengan orang-orang yang bagus akhlak, insya Allah akhlak kita pun juga akan baik. Nah, jadi berkawan lawan orang yang bagus akhlak. Kawah aja lah akhlak diperbaiki. Maka sudah tabiat misalnya ujar Nabi kawa, karena aja Nabi hasinu akhlakakum, perbaguslah akhlak kamu aja Nabi. Berarti akhlak tuh kawah aja masih untuk dirubah. Itu caranya tadi. Pertama, tuntut ilmu masalah akhlak. Kemudian kita latihan mengamalkan ilmu tentang akhlak tadi. Kemudian minta kepada Allah, minta baguskan akhlak, dan berkawanlah dengan orang-orang yang bagus akhlak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa akibat dari tidak menjaga akhlak dalam kehidupan? Nah, jadi dalam kehidupan kalau kita kada berakhlak, kita akan dipandang kada baik. Jurang ngalih mengawani itu. Kenapa? Pamandiran kada beapik je orang. Dimusuhi orang kena kenapa? Karena orang aja disambati. Bila kada beapik masalah pamandiran itu kada termasuk orang nang kada bagus akhlak ya di mana aja badiam kada ketuju orang. Apalagi tambah kalakuan kada baik pula makinnya. Nah, jadi diri kita ini kayak apa hendak supaya dipandang baik tergantung akhlak kita juga. Bila akhlak kita baik, orang-orang pun akan menyebut kita orang yang baik. Bila akhlak kita kada baik, nah jadi akibat dalam kehidupan orang akan menyebut kita orang yang tidak baik. Itu akibatnya, dicap orang nang kada baik. Kemudian terakhir, bagaimana cara mengendalikan emosi sesuai dengan akhlak Islam? Ada sesuatu kejadian yang kita kada nyaman menerimanya, timbul emosi kita hendak sarik. Kayak apa nih? Nah, kalau masalah sarik, masalah marah ini dilihat dulu masalahnya apa. Kalau masalahnya misalnya anak kita kada sembahyang, ayo boleh kita sarik. Ini jangan sabar ini, sarik kita. Ayo supaya inya mau sembahyang. Anak kita, cucu kita melakukan perbuatan yang haram, marah kita di situ. Silahkan marah. Cuman marah sekedar
nasihat kada masuk ke dalam hati itu muat, jangan. Hati kita tetap ini takdir dari Allah Ta'ala. Jadi menghadapi sesuatu yang kada sesuai dengan kita, dilihat dulu sikonnya. Apabila itu untuk kebaikan, silahkan marah. Tapi kalau itu menyangkut, artinya bukan masalah tadi apa, masalah nang anak didik anak, ada juga cuma ada kejadian nang kita kada nyaman menerimanya. Kayak apa? Dalam Islam untuk mengekang marah, mengekang emosi kita, pertama ujar Nabi, karena iblis itu diciptakan dari api, ayo memadamkannya dengan air, bawa berwudu. Sebenarnya dari segi kelakuan dahulu, bila kita marah tuh tanpa diri, bawa duduk masih marah, bawa barabah. Nah, barabah masih marah ya tadi, bawa wudu masih marah, mandi ya lah. Nah, itu kan banyu bang, mandi masih marah juga. Nah, kayak apa lagi? Nah, artinya apa? Berusaha kita mengekang emosi kita. Marahlah sesuai dengan nang dianjurkan agama, itu marah untuk kebaikan, untuk mendidik anak kita yang tersalah. Nah, tapi kalau masalah yang lain, ayo kita kekang amarah kita, karena amarah itu bagian daripada iblis. Kata iblis, bila orang itu sedang marah, aku seperti anak kecil yang sedang mempermainkan bola. Napa aja gawinya iyalah. Nah, orang hati mempermainkan bola. Kayak itu juga kita ratan marah. Ya iblis tamparnya am. Pinjaknya am iyalah. Nah, itu jadi kuasailah marah. Jadi dalam Islam cara menguasai marah tadi, nah emosi ini sesuai dengan akhlak Islam itu tadi, nyakap diri, bawa berduduk, bawa barabah, atau bawa wudu, atau bawa mandi. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, semoga pertemuan kita kali ini ada manfaat dan berkahnya bagi kita barataan untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kita berakhlak yang baik. Semoga dengan akhlak kita yang baik, meskipun ibadah kita seadanya tadi nang ya wajibnya aja lah, nang pina sunat pina pangulir kita, tapi dengan akhlak kita yang baik, insya Allah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian, ampun maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.